Episode 41. Dokterku itu istriku. Rendra memutar bola matanya jengah. Sementara Raisya yang tidak tega dengan Zain, menepuk bahu Rendra lembut. Mas sudah tidak baik mengerjai ayah sendiri kualat lo. Kata Raisya menengahi debat ayah dan Ang itu. Nah, benar kata Raisya, kualat kamu jika suka mengerjai papa. Ketus Zain. Papaku sayang, sekarang papa pergi ke kamar tamu di dekat taman samping, papa akan mendapatkan apa yang papa inginkan, tapi jangan emosi lagi, papa harus tenang, rileks, percaya pada Rendra kalau mama pasti akan ketemu. Ucap Rendra yang belum terisi terang, malah membuat teka-teki dengan Zain. Zain keluar kamar Rendra dengan dongkol karena dia yakin pasti bocah itu akan mengerjainya, tapi dia juga penasaran, apa sekarang yang akan dilakukan bocah tersebut. Setelah kepergian Zain, Raisya tersenyum geli. Mas kenapa tidak berterus terang saja kalau Mama Kim sudah selamat? Kata Raisya. Biarkan saja, orang tua itu sekali-kali harus dikerjain sayang, biar olahraga dia. Jawab Rendra dengan santainya. Olahraga bagaimana? Heran Raisya. Olahraga jantung? Hehe marah-marah terus bisanya. Sebentar lagi pasti akan kaget dia melihat mamaku ada di sana. Jawab Rendra. Dia menarik tangan Raisya sampai jatuh menimpanya. Sayang, kamu kok suka sekali mendaratkan buah manggamu di dat tempatku, jadinya kepengen olahraga nih. Usil Rendra. Raisya berusaha bangun, tapi malah menggulingkan tebuh mungil Raisya di sampingnya. Kaki kanan Rendra kan sudah bisa digerakkan, jadi dia bisa menghimpit tebuh Raisya dari samping. Ah mas, kakimu sudah bisa digerakkan mas. Kepo Raisya. Sudah sayang, jadi sedikit-sedikit kita bisa olahraga ringan bareng. Cengir bocah narsis tersebut yang sudah kecanduan akan bibir Raisya. Zain menuju kamar tamu yang ditunjuk oleh Rendra sambil ngedumel. Awas ya kalau cuma mengerjai papa akan papa kirim kamu ke Alaska Ren. Gumam Zain. Zain membuka kamar yang tidak dikunci tersebut. Ceklek. Zain tidak mendapati apa-apa selain ada seseorang yang tidur memunggunginya. Zain penasaran dengan siapa gerangan orang tersebut, karena dia yakin tidak ada orang luar yang tahu tempat ini. Zain mendekati Ran, yang kamar itu, dan dia mencium aroma parfum yang sangat familiar, refleks Zain memanggilnya. Ma, panggil Zain. Ren jangan ganggu mama, badan mama masih sakit semua. Jawab Kimi. Mama sudah selamat, ini benar kamu Bi. Zain segera memeriksa tebuh Kimi dan memtigaluknya dengan erat. Bi, bagaimana caranya kamu bisa keluar dari sana? Maafkan papa, tidak bisa menyelamatkan kamu sayang. Zain menciumi seluruh wajah Kimi. Oh, jangan kenceng-kenceng melfnya pa, badan mama sakit semua nih. Kesal Kimi. Zain segera mengendurkan P3 lukanya, kini dia memeriksa badan Kimi yang penuh luka cambukan. Katakan pada papa siapa yang melakukan semua ini. Kata Zain. Terus papa mau ke sana lagi, papa sih gimana sih, membiarkan mama kesakitan di sana dan pulang begitu saja. Kesal Kimi. Maaf Bi, tapi papa sudah mencari kemana-mana, kamu tidak ada, terus bagaimana cara Bi keluarnya, heran Zain. Untung mama punya putra yang jenius, dan Rocky serta Raisya datang tepat waktu menyelamatkan mama dan menyandera Romeo, papa akan menyanderanya kan. Goda Kimi. Hehe, mama kok tahu rencana papa? Heran Zain. Papa lupa siapa istrinya ini. Jawab narsis Kimi. Zain memutar bola matanya jengah, menghadapi Kimi sama halnya berurusan dengan Rendra, anak itu fotokopinya.
Dasar Rendra versi perempuan. Cetus Zain. Haha, tapi walau narsis kami bisa diandalkan papa. Jawab Kimi lagi masih dengan kepedean tinggi. Ma, bagaimana bocah itu tahu keberadaan mama? Dan bagaimana pula bisa menyelamatkan mama? Dia tidak manggil satu anak buah kita. Zain heran dengan cara misterius Rendra. Selama ini kita salah menilai dia, Pak. Ternyata putramu itu tidak cuma pandai di teknologi, tapi dia juga pandai dalam mencari jalan keluar. Papa dan Naila sering menggunakan emosi dan otot dalam menyelesaikan masalah kita. Contohnya tadi, Papa dengan emosi langsung datang ke markas musuh. Pastinya mereka punya banyak persiapan. Berapa orang yang Papa bawa tadi? Tanya Kimi. Ada 50 ditambah 30 anak buah Naila yang di sini. Jawab Zain. Tapi kalian kalah taktik kan? Mereka yang berdua saja bisa menculik Romeo. Lalu ada 20 orang ninja atau pasukan bayangan datang membantu Rocky membereskan sisanya serta membawa pulang. Tapi kami masih menyisakan Sonia dan Clara. Jawab Kimi. Kenapa kalian tidak habisi saja dua jalang itu? Kesal Zain. Mama sengaja melepaskan mereka setelah sedikit bermain tadi. Dua perempuan itu pasti akan melapor. Untuk mendapatkan ikan besar, kita butuh umpan yang besar pula. Jawab Kimi. Ah sudahlah, Papa ngikut saja bagaimana ide lebah kecilku ini. Ucap Zain, yang malah ikut naik di kasver dan masuk ke selimut Kimi. Pa, sudah tua masih saja M3 Sum. Pukul Kimi. Biar tua begini Papa masih kuat kalau disuruh bikin adiknya Rendra, ucap Zain. Badanku masih sakit semua Pa. Elak Kimi. Dan Zain juga mengerti hal itu. Dia duduk bersandar di tepi ran, sementara Kimi bersandar di D4 dan Zain. Pa, Papa tahu tidak? Tidak. Jawab Zain. Ih Pa, Mama belum selesai bicara. Cemberut Kimi. Iya sayang bicaralah. Zain mengecap puncak kepala Kimi dan membelai rambutnya. Ternyata putra jenius kita itu Rendra, bukan Michael. Mereka salah tangkap, dan salah faham akan hal itu. Sekarang sepertinya mereka sadar akan hal itu dan mengincar Rendra untuk membuat formula kuat. Jawab Kimi. Formula kuat. Heran Zain. Iya Pa, Rendra menemukan sebuah formula khusus yang bisa menjadikan manusia biasa menjadi 10 kali lipat lebih kuat dari biasanya, serta mereka akan menciptakan robot pintar, tapi anak Vero dengan otak Michael, tidak mampu menyelesaikan kedua misi itu. Mereka hanya berhasil menciptakan obat penyembuh tulang yang didapat Naila, yang ternyata resepnya istri juga Rendra yang mencurinya tanpa sepengetahuan mereka. Kata Kimi. Menceritakan semuanya. Papa sudah tahu sejak mereka kecil Ma, tapi bocah itu meminta Papa merahasiakannya. Waktu itu Papa memergoki mereka sedang beradu argumentasi, dan akhirnya Rendra mengalah kepada adiknya yang ingin sekali mengakui hasil karya tersebut sebagai karya dia. Dan Rendra memilih menjadi bocah usil dan narsis, pura-pura tidak tahu apa-apa. Jawab Zain. Kenapa Papa tidak mencegahnya? Kalau kejadian waktu itu tidak terjadi, berarti kita membiarkan anak kita berlaku tidak adil pada saudaranya. Mungkin ini juga jalan dari Tuhan untuk memisahkan mereka dengan caranya. Jawab Kimi. Benar apa yang Mama bilang, insiden itu membawa hikmah bagi keluarga kita ini. Imbuh Zain. Episode 42. Di ruang bawah tanah, Sonia masih sesenggukan melihat Clara yang sudah lemas tak berdaya, meladeni N4 Furoki, dan bermain sangat kasar, bahkan tangan kanan Rendra itu mencambuknya beberapa kali. Area Miss GIA-nya juga keluar D4 Rah. Peri dan D4 Rah itu terus keluar seperti orang baru Mel 4 Hirkan. Ma, sakit. Perut dan ituku Ma, Ark. Clara mengerang kesakitan,
dia seperti orang mau M3 lahirkan saja. Clara meremas perutnya yang benar-benar sakit hingga keluar gump 4 lande 4 ging yang mirip J4 Nin keluar dari Miss GIA-nya Clara, diikuti oleh bulatan mirip R1. Clara sangat perih seperti sobek saja. Sonia mendekati Clara yang masih kesakitan, dia membuka GIA Clara, mengambil gumpalan yang mirip B4Y itu dari L1 Ang tersebut. "Kamu H4 milk lah?" tanya Sonia. "Enggak ma, Clara selalu bermain aman." "Ark, perih ma, rasanya seperti robek," keluh Clara. "Tapi kamu baru saja ke Frans sayang," jawab Sonia dan menunjukkan janin yang sudah berwujud itu. "Lihat ini." Sonia menyuruh Clara melihat jam 4 Ninnya itu. "Hi, buang ma, menjijikkan sekali," ucap Clara. "Tapi ini adalah calon bayi kamu nak, dan dia tidak kuat dengan kekasaran laki-laki tadi lalu keluar," jawab Sonia. "Ma, bawa aku ke rumah sakit, perut dan ituku sakit banget ma, oh." Clara masih mengerang kesakitan, D4 Rah terus mengalir dari tubuhnya, serta banyak gevempalan gading, entah apa itu. Tapi D4 Rah itu terus mengalir hingga akhirnya Clara kesulitan bernafas, hingga akhirnya dia meninggal dengan mata melotot. "Clara bangun sayang, kita harus membalas dendam pada mereka semua. Bangun nak, Romeo, Romeo bangunkan anakmu, dasar bapak geblok, Hux Haseks." Suara Sonia menggema di bawah tanah rumahnya. Tapi tidak ada satupun yang mendekatinya. Bahkan polisi juga tidak ada yang mendekat ke sana. Sonia bangun dari tempatnya, dia berjalan ke atas, melihat kondisi rumahnya yang rusak parah, banyak mayat bergelimpangan, D4 Rah bercecer di mana-mana. Sonia menelpon Vero. "Ini semua ide kamu? Anakku mati dan suamiku dibawa mereka Vero. Lihat rumahku keluargaku hancur, kamu harus tanggung jawab, dan bawa semua mayat keluarga Ibrahim padaku," teriak Sonia tak terima pada adik iparnya itu. Romeo dan Vero mengira mansion Romeo adalah tempat paling aman dan tidak bisa dilacak musuh. Tapi mereka semua salah, di sana masih ada Rendra yang serba bisa. "Apa? Lalu bagaimana keadaan Romeo?" cemas Vero. "Dia tertembak oleh Zain, keadaannya kritis, tak lama kemudian dioperasi oleh dokter. Ternyata dokter itu gadungan, mereka orang-orang Kimi, selamatkan Romeo," bentak Sonia. "Iya, aku akan ke sana dan menyelamatkan kakakku. Sekarang orang-orangku akan menjemput kakak ipar membawa ke tempat yang aman." Vero berjanji akan datang sendiri dan mengeksekusi keluarga mengerikan itu. Tak lama kemudian Sonia dijemput beberapa orang anggota Red Wolf, sementara yang lainnya membereskan korban pertempuran sengit di mansions tersebut. Anak buah Vero mengambil semua S3 jata yang ada di sana serta membakar mansion mewah tersebut. Waktu berlalu, keadaan sudah lebih stabil. Ini hari ke-6 Rendra minum obat dari Naela. Reaksinya sudah tak sebegitu sakit seperti yang terjadi di malam-malam sebelumnya. Jadi paginya Raisya bisa bekerja dengan tenang, Rendra juga sudah bisa melakukan banyak aktivitas sendiri. Walaupun masih memakai kursi roda, dia sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Tanpa Raisya tahu, ternyata dari kemarin suami gantengnya itu sudah bisa berdiri dengan kedua kakinya dengan kokoh, dan selama dia bekerja, Rendra melatih diri untuk berjalan. Hari ini Raisya dengan semangat berangkat ke rumah sakit, menjalani rutinitas dia sebagai dokter. Seperti biasa dia selalu menebar senyum dan menyapa setiap pengunjung dan pasien rumah sakit yang dia temui. "Suster Ruhi, ada berapa pasien kita hari ini?" tanya Raisya. "Full dok, banyak sekali yang ingin konsultasi dengan dokter," jawab Ruhi. "Oke,
Bismillahirrahmanirrahim, ayo kita mulai. Raisya meminta Ruhi mulai memanggil antrian pasien. Raisya mempersiapkan diri menghadapi pasien yang akan konsultasi masalah operasi. Mereka kebanyakan orang tua yang takut untuk operasi, sementara sudah divonis dokter lain untuk operasi. Tapi hari ini sangat berbeda dari biasanya. Pasien pertama adalah seorang duda beranak satu, sudah pernah melakukan operasi usus buntu. Dia kesini hari ini malah ingin meminta Raisya untuk menjadi ibu sambung anaknya. Pede sekali laki-laki ini. Dokter Raisya, setelah Anda mengoperasi saya waktu itu entah kenapa, wajah dokter tidak bisa lepas dari ingatan dan pandangan saya. Maukah dokter menikah dan menjadi ibu sambung anak saya? Saya janji akan mencintai dan menuruti semua mau dokter cantik asal dokter bersedia menjadi istriku. Pria itu memelas pada Raisya bahkan membawa cincin emas yang besar. Maaf Tuan, saya benar minta maaf, saya tidak bisa menerima pinangan Anda, saya sudah punya suami Tuan. Jawab Raisya dengan sopan dan lembut. Muka pria tadi langsung masam, dia memasukkan kembali cincin besar itu ke kotak dan keluar dengan lesu. Entah dia marah, kecewa atau malu, tapi pria itu bahkan tidak pamit dan langsung keluar. Raisya menggelengkan kepalanya. Memang melamar orang itu seperti belanja ya, main langsung tembak saja. Gumam Ruhi. Asistennya itu tertawa kecil. Maklum dok, dokter itu memang cantik banget dan juga baik tidak salah kalau banyak yang naksir. Tapi alasan Anda sangat bagus, dengan bilang kalau sudah bersuami, mereka akan mundur satu persatu, hehe. Jawab Ruhi. Saya tidak bohong sus, saya memang sudah bersuami. Jawab Raisya. Sumpah dokter, wah jadi penasaran siapa ya yang berhasil mendapatkan rembulan cantiknya Pandawa ini. Ucap Ruhi. Ayo panggil pasien kedua. Suruh Raisya. Pasien kedua juga lucu, dia tidak sakit apa-apa, tapi cuma penasaran dan pengen berkenalan dengan Raisya. Ada juga seorang pengusaha berpenampilan perlente juga menyatakan cinta pada Raisya. Dia memamerkan mobil mewah dan rumah mewah untuk Raisya jika mau menjadi istri ketiganya. Raisya, oh Raisya pujaan hatiku, maukah kau menjadi istri ketigaku? Ini sementara saja. Kalau kau terima maka aku akan menceraikan mereka dan kau adalah satu-satunya di dalam hidupku. Lihatlah apa yang aku bawa, sebuah kunci mobil Lamborghini terbaru sayang, serta rumah mewah di Menteng. Akan kuberikan untuk dirimu seorang. Pria perut buncit memakai jas yang norak itu dengan pedenya juga melamar Raisya. Jawaban Raisya tetap sama kalau dia sudah bersuami. Apa suamimu seorang dokter? Apa dia bisa memberikan apa yang aku berikan? Pria itu belum menyerah juga. Maaf tuan, cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Saya mencintai suami saya apa adanya bukan dilihat dari harta dan uang yang dia berikan pada saya. Jawab tegas Raisya.